Islam tidak pernah menempatkan wanita lebih rendah daripada laki-laki kan, tidak. Bahwa di rumah sejajar, Ya. bahwa di rumah di rumah, itu adalah itu memang ada fungsi-fungsi tertentu sehingga laki-laki inilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tetapi bukan berarti diktator ya Pak. Nah, bukan yang satu menguasai yang lain kan, bukan. Tetapi hendaknya lah dalam arti yang sekian ini, karena memang tidak ada, ibarat kapal kan nggak boleh 2 kapten ya, satu aja. Nah disinilah perlu dipikirkan bagaimana pendidikan untuk orang dewasa, terutama wanita di pedesaan atau di mana-mana. Sebab walaupun kelihatannya peran di rumah tangga saja Pak, kelihatannya kan mudah. Kadang-kadang juga kaum bapak atau suami-suami oh begini aja nggak bisa, begitu aja. Itu sebetulnya memerlukan ilmu dalam arti berbagai hal, seperti contohnya dalam masalah kesehatan anak. Kan wanita ini perlu mendapat ilmu gizi ya. Bagaimana apa makanan-makanan yang perlu dimakan oleh bayinya supaya sehat. Kan kita tahu bahwa di Indonesia juga problem kematian bayi kan masih tergolong tinggi. Masih tinggi sekali. Nah, saya kira di sini kalau wanitanya diberikan pendidikan masalah gizi, masalah kesehatan, masalah menolong hal-hal yang sifatnya penyakit atau tiba-tiba ada datang satu penyakit, bagaimana secara darurat ya, harus mengetahui. Nah, dan selain daripada pendidikan itu bisa lewat media elektronik atau lain yang sekarang memang sudah menyebar, perlu juga digalakkan minat baca, saya kira. Karena kalau kita lihat dari negara-negara tetangga saja, Indonesia ini masih tergolong umpamanya ya satu surat kabar dibaca oleh mungkin 100 orang ya. Kalau dilihat dari segi ininya. Tempat lain mungkin sudah kurang dari angka 5 atau dari angka 10 untuk satu. Karena sebenarnya padahal Islam menganjurkan Iqra. Pak. Jadi yang pertama sekali ayat Quran Iqra. Nah, di sini kita harus tumbuhkan minat baca. Jadi dari sini akan terbuka luas hal-hal yang akan sangat membantu wanita-wanita muslimah untuk terjun dalam bidangnya masing-masing. Apakah ini mengurus anak, mengurus suami, mengurus keluarga, dan juga kesehatan, termasuk peran di masyarakat. Dan itu yang maaf kalau boleh saya suka mendengarkan radio Ibu. Barangkali itu yang Ibu perlukan, dan Ibu barangkali mengundang ahli-ahli ya untuk turut memberikan sumbangan mereka ya melalui radio, dakwah dalam artian yang seluas-luasnya. Menteri Kesehatan kita Bu, kalau saya tidak salah mendengar, di dalam rangka beliau memasyarakatkan masyarakat yang sehat, ya, kesehatan untuk semua, menggunakan dengan amat sangat, menggunakan ini harus hati-hati digunakan katanya, ya, bekerja sama dengan sebaik mungkin dengan tuan guru di Lombok antara lain, itu kan sesuatu yang saya kira ini satu hal yang tepat sekali Pak. Karena para tuan guru atau para ulama itu biasanya kata-katanya itu ya sangat didengar oleh masyarakat. Ya, jadi panutan ya Bu. Ya, jadi panutan. Jadi dalam hal kesehatan ini dengan apa yang telah dilakukan oleh Menteri Kesehatan kita Bapak Sujudi, saya kira sangat tepat. Jadi memang kerjasama antara kita dan jalinan dalam arti untuk membangun lebih cepat ya, dalam arti terobosan itu sebaiknya kerjasama seperti ini terus ditingkatkan. Saya pernah melihat siaran bagaimana Bapak Ketua MUI kita telah ke daerah Nusa Tenggara Barat, baik pun di Lombok Timur atau di Lombok Barat, menyampaikan dakwah tentang kesehatan. Saya kira bukan hanya sekedar di situ. Saya kira harus diteruskan dalam arti dirancang setepat-tepatnya bagi kepentingan semua wilayah atau semua daerah provinsi agar terjamah ke daerah yang paling membutuhkan begitu. Karena persoalan kesehatan di negara kita kan memang
hal yang sangat penting atau kompleks sekali. Iya, ya Bu. Bu, ini agak kembali lagi nih Bu, dan pertanyaan saya mungkin sedikit provokatif untuk sejumlah orang ini Bu ya. Sementara demikian banyak masalah yang masih bisa digarap, masalah kesehatan, ya, para ahli masih bisa menyumbangkan, tidak hanya sekedar bagaimana proses slimming atau proses itu, tetapi kalau mereka juga menyumbangkan ilmu gizinya untuk disampaikan kepada lapisan masyarakat yang lebih luas, tentunya akan lebih baik. Contoh soal bahwa menggoreng yang berkali-kali itu tidak baik, itu saja sudah. Tetapi kami laki-laki nih Bu, moga-moga salah ini Bu ya, dan moga-moga karena pandangan kami yang picik ini Bu ya, kayaknya sekarang ini masih terlalu banyak kaum wanita kita, meskipun oleh sedikit wanita, tetapi seringkali ditonjolkan adalah konflik mereka dalam menghadapi peran ganda. Ini seolah-olah peran ganda itu menjadi satu musibah, menjadi satu kendala, meskipun kita kadang-kadang heran di mana manusia modern yang tidak berperan ganda nih Bu. Ya, seolah-olah atau ya, bukannya dan ini katanya. Menurut Ibu, apa yang sebetulnya bisa lebih kita sumbangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yang tidak mempunyai suara, silent majority, tetapi menyumbangkan sesuatu yang sangat berarti? Begini Pak Sartono, sebenarnya laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ini memang tidak lepas dari bekerja ya, tidak lepas dari beramal. Karena iman dan amal jangan sampai ada kesenjangan. Bukan atau Ibu ya? Tidak, iman dan amal itu sebetulnya sudah harusnya terpadu begitu rupa. Mengenai tentang peran ganda, memang ada orang yang mengatakan ini sudah tidak memungkinkan lagi atau tidak lagi perlu bicara peran ganda, karena sudah semacam ada ya automatically gitu ya, bahwa wanita dan laki-laki itu bekerja. Nah, cuma selama ini memang seakan-akan ada persoalan bahwa wanita itu tempatnya di sini dan laki-laki tempatnya di situ. Sehingga hal yang demikian ini menjadikan persoalan ataupun jadi dilema. Saya kira dalam masalah hal wanita terjun dalam berbagai bidang di masyarakat dan juga segi kepentingan pokoknya di dalam rumah tangga, tentunya tidak perlu kita bincangkan dalam arti ya bagaimana sih kok begini keadaannya gitu. Tapi lebih kepada bagaimana menyusun suatu sistem pembangunan yang mapan dengan kedua unsur insan ini begitu. Islam itu begitu. Ini, ya. Nah, Islam itu begitu Pak dalam pengajarannya. Cuma masih ada pihak laki-laki yang mungkin wanita ini tidak tepat karena saya ini kan harusnya begini gitu. Atau ada lagi yang memang hanya memilih satu dan mengorbankan yang lain. Padahal kan sebaiknya kedua-duanya dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam posisi kehidupan memang inti wanita tidak terlepas dari masalah rumah tangga. Tapi bukan berarti peran di luar itu disebut peran ganda, karena kalau mengganda artinya memberikan itu kan seakan-akan ini hanya sekedar pelengkap, padahal harusnya masalah pekerjaan itu tidak boleh secara main-main atau tidak boleh secara seadanya. Kita tekun, kita selesaikan tugas kita dengan baik. Entah laki entah perempuan. Mengerjakan. Tetapi tentu saja kalau kita bisa lihat dalam Al-Quran, ada etik, ada moral sendiri gitu terhadap penampilan wanita. Nah, di sini kita lihat bahwa Nabi Syuaib sebagai seorang nabi yang telah uzur, artinya telah tua, dia hanya mempunyai beberapa anak perempuan, tidak punya anak laki. Dan anak perempuan ini bekerja keluar untuk ternakan, untuk pengembangan peternakan. Tetapi wanita yang bekerja di luar itu dia tidak serampangan
bergumul begitu, tetapi dia menunggu sampai dapat leluasa memberi minum kepada para ternaknya. Saya kira ini baik untuk diambil contoh. Sebagai tamsil Ibu ya? Ya, sebagai tamsil. Bahwa dalam peran-peran begitu, ya kita tetap menjaga feminin kita, artinya kepribadian kita. Dan saya kira wanita ini perlu memperhatikan nawaitunya. Jadi tampil itu nawaitunya apa? Niatnya itu ya Bu ya. Dari situ kita bisa lihat bagaimana nanti masyarakat menilai kan. Kalau nawaitunya ingin jadi orang yang bisa menarik dalam arti yang lain ya, nah itu bisa negatif. Peran gandanya itu menjadi dilema, menjadi satu hal yang ya artinya yang bisa merugikan dia. Ini menarik sekali Bu ya. Ini menarik ini. Jadi kalau nawaitunya memang hanya untuk sekedar menarik perhatian untuk apa, maka itu justru yang mengakibatkan konflik, bukan peran gandanya sebetulnya Bu ya. Dan tetapi bagaimanapun Islam tidak pernah menempatkan wanita lebih rendah daripada laki-laki kan, tidak. Bahwa di rumah sejajar. Bahwa di rumah di rumah, itu adalah itu memang ada fungsi-fungsi tertentu sehingga laki-laki inilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tetapi bukan berarti diktator ya Pak. Nah, bukan yang satu menguasai yang lain kan, bukan. Tetapi hendaknya lah dalam arti yang seperti ini, karena memang tidak ada, ibarat kapal kan nggak boleh 2 kapten ya, satu aja. Nah disinilah kepentingan bagaimana mengatur, dan biasanya cinta itu tidak menguasai tapi banyak memberi. Saya kira itu Pak. Baik Bu Tuti. Pemirsa, ini percakapan kita dengan Ibu Tuti Alawiyah, Hajah Dr. Randa Tuti Alawiyah. Apa yang kita bisa ambil dari pertemuan ini antara lain bahwa pertama adalah sama sekali tidak benar Islam menempatkan wanita di bawah laki-laki. Tetapi di lain sisi ada satu hal yang menarik bahwa setiap kita memainkan peran semaksimal mungkin, dan tidak usahlah bersibuk diri dengan masalah peran ganda, itu satu. Yang kedua adalah dakwah itu mempunyai artian yang luas sekali. Ibu Tuti alhamdulillah memiliki radio yang memungkinkan beliau menyebarkan, dan radio ini membutuhkan dan memerlukan orang-orang pandai, pakar-pakar di bidangnya untuk membantu menyebarkan pengetahuan mereka. Karena menyebarkan pengetahuan, kalau tidak salah Ibu Tuti, adalah bagian dari ibadah kalau tidak salah. Ya, mengapa tidak menggunakan ini? Karena masyarakat yang luas, masyarakat yang sekian puluh % katanya itu sebenarnya membutuhkan pengetahuan-pengetahuan. Marilah kita memanfaatkan, tidak hanya sekedar terkelompok di dalam kotak-kotak. Ya. Kalau diet itu bisa untuk melangsingkan tubuh, untuk menjaga kecantikan, kenapa tidak kita berbagi ilmu tentang gizi, ilmu untuk diet itu juga untuk mereka-mereka yang kalau mendapat sedikit saja sudah akan mampu menjadi sumber daya manusia yang lebih baik. Barangkali ini hikmah yang kita bisa ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.